Banyak individu yang menunggu perubahan dalam diri mereka sendiri, berharap suatu hari keajaiban akan terjadi, motivasi muncul, ketakutan sirna, dan energi tiba-tiba muncul entah dari mana. Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Transformasi bukanlah peristiwa mistis, melainkan sebuah deklarasi perang terhadap segala hal yang telah membatasi diri Anda hingga saat ini. Jika Anda mampu berkomitmen untuk fokus selama seminggu, benar-benar seminggu tanpa alasan, tanpa gangguan, dan tidak menyerah, Anda akan melihat diri Anda dari sudut pandang yang berbeda. Anda tidak perlu mengubah segalanya. Yang Anda perlukan hanyalah memutuskan untuk tidak lagi menoleransi keadaan Anda saat ini. Si penunda, orang yang ragu, atau individu yang menyembunyikan potensinya tanpa menggunakannya. Hari ini, Anda memiliki kesempatan untuk menulis ulang kisah hidup Anda, membangun kembali diri Anda, dan menantang diri Anda hingga setiap hari menjadi ujian karakter. Ini bukan tentang mencari apa yang bisa diterima. Ini tentang menjalani hidup dengan strategi, niat, dan keberanian. Jika Anda merasa lelah bergerak maju tetapi justru mundur, jika Anda tidak tahan melihat diri Anda terjebak dalam alasan yang sama, dan jika Anda yakin bisa lebih baik tetapi tidak tahu cara memutus siklus ini, maka inilah saatnya. 7 hari, hanya 7, untuk bergerak secara berbeda, berpikir secara berbeda, dan merespons secara berbeda. Ikuti saya karena saya akan menunjukkan cara keluar dari mode otomatis dan mengambil kendali penuh. Ini bukan motivasi kosong. Ini adalah rencana yang dapat mengubah hidup Anda jika Anda melaksanakannya dengan tekad. Sebelum Anda memulai video ini, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang signifikan. Tulis di kolom komentar frasa ini. Hari ini saya menemukan kembali diri saya untuk menyelesaikan. Saya adalah orang yang tabah. Lakukanlah dengan niat, bukan hanya dengan jari, tetapi dengan hati. Jadikan itu sebagai langkah pertama Anda, pernyataan perubahan Anda, komitmen publik kepada diri Anda sendiri. Karena ketika Anda menuliskan keputusan, Anda mewujudkannya, dan tindakan sederhana ini dapat menandai dimulainya versi baru dari diri Anda. Tuliskanlah sekarang, dan biarkan transformasi Anda dimulai. Pertama, 7 hari konsistensi penuh. Mulailah dengan menghancurkan pola lama. 7 hari. Itu saja yang Anda butuhkan untuk mulai menulis ulang sejarah. Bukan 7 bulan, bukan 7 tahun, dan bukan 7 hari disiplin. Kehadiran total dari keputusan yang sadar dapat memberikan dampak lebih besar bagi transformasi Anda dibandingkan dengan seluruh usaha yang gagal di masa lalu. Masalah sesungguhnya bukanlah perubahan yang memakan waktu terlalu lama. Masalah yang sebenarnya adalah Anda hidup terfragmentasi, dengan pikiran yang tercerai-berai, bertindak dalam pola otomatis dan berulang yang Anda warisi atau terima tanpa pertanyaan. Namun, jika selama seminggu Anda secara sadar memilih setiap pikiran, setiap gerakan, setiap kata, pola lama akan mulai runtuh dan sesuatu yang baru, lebih kuat, lebih jelas, akan muncul. Jangan meremehkan kekuatan niat yang berkelanjutan, karena sebagian besar kehidupan tidak terhambat oleh kegagalan besar, tetapi oleh keputusan-keputusan kecil yang bawah sadar yang terulang setiap hari. Bangun tanpa tujuan. Konsumsi hal pertama yang Anda temukan. Bertindak alih-alih merespons. Menunda yang penting. Melarikan diri dari ketidaknyamanan. Ketika tindakan-tindakan tersebut diulang selama bertahun-tahun, mereka meyakinkan Anda bahwa itulah identitas Anda, tetapi sebenarnya itu bukan. Itu hanya refleksi dari apa yang telah Anda toleransi, dan sekarang Anda memiliki kesempatan untuk menghentikannya. Buatlah perjanjian dengan diri Anda sendiri, hanya selama 7 hari. Bangun sebelum kebisingan dunia mengganggu Anda. Ambil kendali atas perhatian Anda sejak menit pertama. Bernapaslah dengan penuh niat. Gerakan tubuh Anda. Amati pikiran Anda tanpa menghakiminya, dan kemudian mulailah memilih. Pilih bagaimana Anda berbicara, apa yang Anda konsumsi, apa yang Anda prioritaskan, dan apa yang Anda toleransi. Pilih untuk bertindak berdasarkan visi orang yang Anda inginkan, bukan berdasarkan dorongan dari siapa diri Anda kemarin. Selama 7 hari itu,
Anda tidak perlu menjadi sempurna. Anda hanya perlu sadar, terjaga, dan hadir. Setiap kali Anda ingin kembali ke pola lama, berhenti, bernapas, ingatlah komitmen Anda. Perubahan tidak terjadi karena Anda tidak merasakan godaan. Itu terjadi karena kali ini Anda memilih secara berbeda. Karena Anda memutuskan untuk menepati janji Anda. Karena Anda melihat ketidaknyamanan sebagai tanda kemajuan, bukan sebagai alasan untuk menyerah. Stoicisme mengajarkan bahwa kebebasan bukanlah melakukan apa yang Anda mau, tetapi mengendalikan diri Anda. Dan domain itu dimulai dalam tindakan-tindakan kecil, dalam mengambil kendali atas emosi Anda sebelum Anda mengontrolnya, dalam melakukan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan, bahkan ketika Anda tidak lagi memilikinya. Anda menang dengan menjaga pusat Anda, bahkan ketika lingkungan ingin menjatuhkan Anda. Latihan berulang selama seminggu dengan kehadiran total menghasilkan momentum internal yang mengubah Anda dari akarnya. Bersihkan lingkungan Anda, bersihkan pikiran Anda, dan bersihkan tubuh Anda. Masing-masing dari tindakan-tindakan itu saling terhubung. Saat Anda membersihkan apa yang Anda makan, Anda berpikir lebih baik. Ketika Anda berpikir lebih baik, Anda memilih lebih baik. Ketika Anda memilih yang lebih baik, Anda menjadi seseorang yang lebih dapat diandalkan untuk diri Anda sendiri. Dan saat itulah perubahan terjadi, karena tidak ada lagi Anda yang tinggal di sana sambil menunggu sesuatu berubah di luar. Kamulah yang menjadi perubahan, dan itu memberi Anda keyakinan bahwa Anda tidak tergantung pada hasil, tetapi pada koherensi. Tuliskan apa yang akan Anda lakukan untuk bertahan selama 7 hari ini. Lakukanlah dengan jelas, jadikan nyata, dan kemudian wujudkan apapun yang terjadi. Bahkan jika Anda gagal 1 kali, lanjutkan. Bahkan jika Anda jatuh, segera bangkit. Yang penting bukanlah Anda melakukannya dengan sempurna, tetapi Anda tidak melepaskannya, karena setiap hari Anda melakukannya, Anda bertahan, pikiran Anda mulai mempercayai Anda, mulai percaya, dan mulai membebaskan diri Anda dari karakter lama. Akhirnya, minggu ini Anda tidak akan menjadi orang lain untuk menyelesaikan. Namun, sesuatu akan berubah. Anda akan merasa lebih mengendalikan energi Anda, lebih tegas dalam kehadiran Anda, dan lebih jelas dalam keputusan. Anda akan membuktikannya dengan fakta bahwa Anda dapat memutus siklus, bahwa Anda dapat memimpin diri Anda, bahwa Anda dapat mengubah apa yang tampaknya terpasang selamanya. 7 hari, hanya 7 hari. Tetapi hidup dengan total niat, dengan disiplin internal, dengan komitmen diam-diam, cukup untuk menyalakan percikan jika Anda memilih pegangan itu akan berubah menjadi api. Api versi baru Anda, api identitas asli Anda, api yang hanya menyala saat Anda memutuskan untuk hidup dengan kesadaran dan tidak mengulangi saat tertidur. Kedua, ambil keputusan untuk meningkatkan diri dan bergerak dengan pengakuan. Satu-satunya hal yang Anda butuhkan untuk memulai mengubah hidup Anda adalah sebuah keputusan. Tidak ada inspirasi, tidak ada keberuntungan, tidak ada persetujuan eksternal. Hanya satu keputusan tegas, jelas, dan tanpa menoleh ke belakang. Masalahnya adalah banyak orang berharap untuk merasakan keinginan. Mereka menunggu saat yang tepat, berharap ketakutan itu akan hilang lebih cepat untuk bertindak. Kebenarannya adalah momen yang sempurna tidak pernah datang, karena itu bukanlah perjalanan waktu yang mengubahnya, tetapi apa yang Anda lakukan dengannya. Jika Anda memilih untuk berubah hari ini, sekarang juga, dengan tekad mutlak, hanya dalam 7 hari Anda dapat mulai menyaksikan versi berbeda dari diri Anda sendiri. Anda harus berhenti bernegosiasi dengan diri sendiri. Cukup sudah frasa seperti, "Saya akan mulai besok ketika saya merasa siap, ketika semuanya berjalan sesuai rencana." Frasa-frasa tersebut mencuri energi, fokus, dan kemajuan. Daripada bertanya pada diri sendiri bagaimana Anda duduk, tanyakan pada diri Anda sendiri apa yang Anda bersedia lakukan. Karena emosi datang dan pergi, tetapi disiplin ketika tegas, membangun hasil. Tidak masalah jika Anda lelah, tidak aman, atau penuh keraguan. Satu-satunya hal yang penting adalah bahwa Anda mengambil tindakan meskipun demikian. Tindakan konstan adalah apa yang mulai memprogram ulang diri Anda dari dalam.
7 hari mungkin terlihat kecil, tetapi ketika Anda menjalani 7 hari tersebut dengan fokus penuh, itu bisa menjadi awal dari segalanya. Anda tidak perlu melakukan segalanya dengan sempurna. Anda hanya perlu berkomitmen untuk perubahan nyata, satu yang Anda pilih, yang Anda arahkan, yang Anda pegang. Pilihlah kebiasaan yang Anda tahu menghentikan Anda, hanya satu. Dan gantilah dengan tindakan yang membawa Anda lebih dekat ke versi terbaik diri Anda. Lakukanlah tanpa menunggu motivasi, lakukanlah dengan niat. Buatlah perjanjian dengan diri Anda. Pada awalnya, pikiran Anda akan menolak. Dia akan memberitahu Anda bahwa itu sulit, bahwa itu tidak sepadan, bahwa Anda sudah gagal sebelumnya. Dan disitulah Anda seharusnya bersikap paling tegas. Karena suara hati yang ragu itu adalah orang yang sama yang membuat Anda tetap berada di zona nyaman, dalam penundaan, dalam kelembaman. Jika hari ini Anda memilih untuk bertindak dengan tekad, suara itu akan mulai kehilangan kekuatan dan kemauan Anda akan mulai mengambil alih kontrol. Stoicisme mengajarkan bahwa perubahan tidak diharapkan, melainkan dilatih. Bahwa transformasi terjadi ketika kita berhenti mengandalkan dorongan emosional dan mulai bertindak berdasarkan keyakinan. Blok perubahan adalah sebuah praktik, bukan keinginan. Bangun pada waktu yang sama. Makan lebih baik, latih tubuh Anda, latih pikiran Anda. Tepati janji Anda. Perhatikan kemajuan Anda, dan jika Anda gagal, jangan berkecil hati. Sesuaikan, pelajari, lanjutkan. Setiap hari yang dijalani memperkuat identitas Anda. Dan ketika identitas Anda berubah, demikian pula realitas Anda. 7 hari ini adalah pengujian Anda. Bukan untuk mengubah segalanya, tetapi untuk membuktikan kepada Anda bahwa Anda bisa konstan, bahwa Anda bisa memilih dengan niat, bahwa Anda bisa berhenti hidup dalam reaksi dan mulai hidup dengan kesadaran. Ketika Anda menyelesaikan minggu ini, sesuatu di dalam diri Anda akan diaktifkan, bagian dari diri Anda yang tertidur, tetapi selalu ada. Jangan lupakan ini, setiap perubahan besar dimulai dengan keputusan sederhana, tetapi tegas. Anda tidak perlu tahu seperti apa jadinya sepanjang perjalanan. Anda hanya perlu mengambil langkah pertama. Karena langkah pertama itu, ketika dipegang dengan kemauan, akan membuka lebih banyak pintu dari yang Anda bayangkan. Dengan setiap hari Anda maju, kepercayaan diri Anda akan tumbuh, keraguan Anda akan berkurang, dan visi Anda akan menjadi lebih jelas. Jangan mencari hasil cepat, cari tanda-tanda kemajuan dan rayakan mereka. Karena jika Anda melakukan sesuatu hari ini yang tidak Anda lakukan kemarin, Anda telah meraih kemenangan. Jika Anda bangun hari ini dengan niat, Anda sudah berubah. Hanya karena Anda hari ini memutuskan untuk tidak menyerah, Anda sudah bergerak maju. 7 hari yang dijalani dengan baik dapat memberikan dampak yang signifikan bagi Anda dan menemani Anda selama sisa hidup Anda. Transformasi yang nyata tidak datang dengan kekerasan, tetapi dengan tekad, dengan komitmen. Itu terjadi ketika Anda berhenti bertindak sebagai korban waktu dan mulai menguasai hari-hari Anda. Hari ini, Anda tidak memerlukan lebih banyak teori. Anda hanya perlu bertindak. Pilih untuk berubah dan lakukan dengan tekad. Karena jika Anda bertindak dengan fokus selama 7 hari ke depan, Anda akan melihat bahwa orang yang Anda impikan selalu ada di dalam diri Anda. Anda hanya perlu mengambil keputusan untuk membebaskannya. Nomor 3, menerima bayangan Anda dengan ketulusan penuh adalah langkah pertama untuk mengubah diri Anda. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa? Meskipun semua buku yang Anda baca, video yang Anda tonton, dan janji yang Anda buat pada diri sendiri, Anda tidak benar-benar bisa berubah? Bukan karena kurangnya informasi, bukan karena Anda kurang disiplin, tetapi karena Anda belum mengatakan seluruh kebenaran, karena Anda masih bersembunyi di balik alasan-alasan halus, penjelasan logis, dari topeng yang melindungi apa yang sudah tidak berfungsi, tetapi nyaman bagi Anda. Kejujuran radikal bukanlah sebuah konsep yang bagus. Ini adalah keputusan brutal yang sangat sedikit bersedia diambil, karena itu memaksa Anda untuk melihat apa yang telah Anda hindari selama bertahun-tahun.
Namun, disitulah cerita transformasi yang nyata dimulai. Tidak ada yang berubah jika Anda tidak berubah. Dan Anda tidak bisa mengubahnya jika Anda terus berbohong pada diri sendiri. Jika Anda terus membenarkan keputusan Anda yang biasa-biasa saja. Jika setiap kali Anda gagal, Anda berkata pada diri sendiri bahwa itu adalah normal, itu manusiawi, tidak terjadi apa-apa. Tetapi jika itu terjadi setiap kali Anda memperkuat versi diri Anda yang sedang mengerem. Setiap kali Anda memilih satu kebohongan putih tentang kebenaran yang tidak nyaman, Anda mundur. Setiap kali Anda mengabaikan apa yang seharusnya Anda hadapi, potensi Anda menjauh sedikit lebih jauh. Transformasi mendalam tidak dimulai ketika Anda mengubah kebiasaan Anda. Ini dimulai ketika Anda secara brutal mengenali siapa diri Anda hari ini. Ketika Anda memiliki keberanian untuk mengatakan, "Ini aku, ini yang aku lakukan, dan ini menghancurkanku," bukan dari penghakiman, tetapi dari hati nurani. Tidak ada orang yang berkembang jika mereka terus bermain peran karakter yang sempurna. Tindakan kekuatan yang sesungguhnya adalah melihat bayangan Anda sendiri tanpa filter. Dan tindakan itu, meskipun menyakitkan, adalah pelepasan. Diameter lihat ke arah dalam. Tanyakan pada diri Anda sendiri tanpa rasa takut. Bagian dari diriku mana yang aku lindungi karena aku takut akan perubahan? Alasan apa yang harus saya ulangi ketika segala sesuatunya tidak berjalan baik untukku? Mengapa saya membenarkan perilaku meskipun saya tahu itu menyabotase saya? Mungkin Anda menyalahkan lingkungan, masa lalu Anda, atau situasi Anda. Mungkin Anda berkata pada diri sendiri bahwa begitulah diri saya, tetapi itu adalah jebakan karena identitas Anda tidak sudah diperbaiki. Itu berubah dengan setiap keputusan, dengan setiap pikiran yang Anda ulangi, dengan setiap tindakan yang Anda toleransi. Stoicisme mengajarkan bahwa jiwa tidak dapat menjadi lebih baik jika tidak meneliti, bahwa langkah pertama menuju kebijaksanaan adalah pengamatan diri yang tulus, bukan untuk menghukum diri Anda, tetapi untuk membebaskan diri Anda dari apa yang bukan diri Anda lagi. Anda tidak bisa membangun versi baru diri Anda sendiri jika Anda masih berpegang pada citra lama, nyaman, yang kosong. Perpisahan itu terjadi ketika Anda menghadapi kebenaran tanpa anestesi. Jangan menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa Anda terjebak karena orang lain. Yang menghentikan Anda adalah gambaran diri Anda sendiri yang Anda putuskan untuk menahannya. Karakter yang Anda mainkan setiap hari, ketakutan yang Anda samarkan, janji-janji Anda yang disembunyikan di balik kesibukan yang Anda ulangi, tetapi tidak Anda patuhi. Dan itu tidak akan selesai dengan motivasi atau dengan frasa cantik. Ini diselesaikan dengan kejujuran. Luangkan waktu sejenak untuk benar-benar merenung. Tulislah tanpa filter siapa diri Anda hari ini dan siapa yang Anda pura-pura menjadi. Hal apa saja yang Anda lakukan untuk menjauhkan diri dari apa yang Anda sungguh-sungguh inginkan? Bagian mana dari diri Anda yang sudah tidak sesuai dengan visi Anda? Tetapi Anda terus melanjutkan bertahan karena takut. Bacalah. Jangan sunting. Jangan menutup-nutupinya. Bacalah sampai habis, buat diri Anda tidak nyaman, dan kemudian putuskan. Apakah Anda akan terus memainkan peran itu, atau Anda akan menghancurkannya untuk selamanya? Kebenaran tidak cocok untuk menghancurkan Anda. Itu akan membangunkan Anda. Dan suatu ketika Anda akan bangun, tak ada jalan kembali. Anda akan mulai bertindak lebih jelas. Anda akan mengelilingi diri Anda dengan orang yang berbeda. Anda akan berkata tidak dengan lebih tegas. Anda akan melakukan apa yang biasa Anda hindari. Dan yang terbaik dari semuanya, Anda akan mulai mengenali diri Anda sebagai seseorang yang baru. Seseorang yang tidak lagi bernegosiasi dengan kebohongan. Seseorang yang memilih untuk maju bahkan jika itu menyakitkan. Karena ketika Anda hidup dengan kejujuran radikal, Anda tidak lagi membutuhkan masker. Anda tidak perlu lagi membenarkan diri sendiri. Dan itu membuat Anda bebas, membuat Anda kuat, menjadikan Anda diri Anda sendiri. Nomor 4, perbarui diri Anda dimulai dengan kesadaran dari momen pertama hari itu. Ketika Anda membuka mata setiap pagi, Anda memiliki di depan Anda pintu tak terlihat.
Anda bisa melewatinya seperti seseorang yang bereaksi atau seperti seseorang yang memilih. Dan pilihan itu dimulai di menit-menit pertama hari itu. Apa yang Anda lakukan dalam periode singkat itu sebelum kebisingan dunia mencapai Anda, mendefinisikan kualitas pikiran Anda, fokus Anda, dan energi Anda untuk beberapa jam ke depan. Di sanalah hal yang sebenarnya dimulai transformasi. Di hadapan Anda yang sadar, hampir tidak fajar menyingsing. Banyak yang melompat dari tempat tidur langsung ke ponsel mereka, mengisi pikiran mereka dengan pemberitahuan, gambar, pesan, dan tugas yang tertunda, dan mereka melakukannya tanpa menyadari bahwa mereka kehilangan tindakan pertama yang berkuasa, mengarahkan hari Anda alih-alih menyerahkannya pada kekacauan. Gangguan itu memecah perhatian Anda, membuat Anda terputus dari diri sendiri, dan menjadikan Anda budak lingkungan. Dan tidak peduli seberapa disiplin Anda pikir Anda nanti, jika Anda tidak menguasai menit-menit pertama, Anda memulai hari dengan posisi yang kurang menguntungkan. Kesuksesan tidak dibangun hanya dengan tujuan jangka panjang, tetapi dengan ritual kesadaran sehari-hari. Yang paling kuat dari semuanya adalah saat ketika Anda bangun dan memutuskan untuk duduk diam, bernapas, mengamati pikiran Anda, merasakan tubuh Anda, dan bertanya pada diri Anda sendiri dengan tegas, "Siapakah aku hari ini?" Gerakan kecil itu memiliki dampak yang mendalam karena melatih Anda untuk memimpin diri sendiri lebih cepat daripada dunia, mencoba mendorong Anda ke arah kelembaman. Anda tidak membutuhkan waktu 1 jam. Anda butuh niat. Anda butuh kehadiran. Anda perlu mematikan lampu pilot otomatis dan mengalihkan perhatian Anda. Itu latihan yang sangat sederhana. Bernapas dan tanyakan pada diri Anda sendiri dengan jelas siapa yang Anda pilih untuk menjadi. Aktifkan korteks prefrontal Anda, bangunkan fokus Anda, tingkatkan kemampuan untuk membuat keputusan, dan tenangkan sistem saraf Anda. Semua itu terjadi sebelum Anda bangun dari tempat tidur. Semua itu terjadi sebelum Anda mulai melakukannya. Alih-alih membuka telepon, buka pikiran Anda. Alih-alih memeriksa pesan, periksa status internal Anda. Daripada melihat siapa diri Anda, tanyakan pada diri Anda apa yang Anda butuhkan untuk bertindak dari versi terbaik Anda. Karena ketika Anda melatih kesadaran itu, ketika Anda mengulang ritual itu setiap pagi, Anda menjadi seseorang yang tidak hanya hidup, tetapi hidup dengan arah. Stoicisme berpendapat bahwa kekuatan terbesar yang Anda miliki adalah kemampuan Anda untuk mengatur diri Anda. Dan hal itu hanya mungkin terjadi ketika Anda hadir, ketika Anda tahu bahwa Anda tidak hadir. Anda dapat mengontrol apa yang akan terjadi di luar, tetapi Anda dapat mengontrol bagaimana Anda akan menjawab. Dan jawaban itu dimulai dengan pikiran yang terlatih di pagi hari. Tidak reaktif, tidak cemas, tidak terganggu, hadir, penuh perhatian, disiplin. Lakukanlah buktinya. Besok saat Anda bangun tidur, jangan sentuh telepon. Jangan bicara. Jangan pikirkan apa yang harus Anda lakukan. Duduk tegak dalam keheningan dan tarik napas dalam-dalam. Hitung napas Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri dengan tenang. Energi apa yang ingin saya alihkan hari ini? Versi diri saya yang mana yang harus saya beri makan hari ini? Tetap di sana selama beberapa menit dan kemudian lanjutkan hari Anda. Tetapi lakukanlah dari pusat, bukan dari hambatan. Saat Anda mengulang setiap hari, Anda akan melihat bagaimana pikiran Anda berubah, bagaimana Anda membuat keputusan dengan lebih tenang, bagaimana Anda menghadapi tantangan dengan lebih jelas, bagaimana Anda bereaksi lebih sedikit dan memilih lebih banyak, karena Anda tidak lagi beroperasi dari urgensi, tetapi dari pilihan sadar. Di dunia yang hidup dalam mode otomatis, memberikan keuntungan yang sangat besar. Jangan meremehkan kekuatan menit-menit pertama itu. Itu adalah cetakan seluruh hari Anda. Jika Anda menggunakannya dengan baik, jika Anda menjadikannya sebagai praktik harian, Anda akan melatih sesuatu yang sedikit mereka berlatih. Penguasaan perhatian Anda, soliditas energi, dan koherensi antara apa yang Anda pikirkan, rasakan, dan lakukan. Semua perubahan nyata dimulai dari dalam, dan semua pengendalian internal dimulai besok. Anda memiliki momen sakral setiap hari. Jangan sia-siakan. Menanam kehadiran, menuai kekuatan,
karena siapapun yang menguasai pagi hari berakhir dengan menguasai kehidupan. Nomor 5, hancurkan dan perbarui. Ucapkan selamat tinggal pada adat istiadat, lingkungan, dan penipuan yang merugikan Anda. Terkadang, untuk terlahir kembali tidak cukup hanya untuk maju. Seseorang harus menghancurkan. Tidak dengan lembut, tidak secara simbolis, tetapi tegas, dengan api internal, dengan niat yang yakin, agar pikiran Anda memahaminya sebagaimana adanya. Ini adalah titik tidak bisa kembali, karena Anda dapat terus menyeret kebiasaan yang mengalirkan Anda, tempat yang mematikan Anda, dan kebohongan yang telah Anda katakan pada diri sendiri selama bertahun-tahun. Namun, selama Anda tidak menghancurkannya hingga ke akar-akarnya, mereka akan terus menghantui Anda setiap kali Anda mencoba untuk berubah. Hari ini, Anda tidak ada di sini untuk sedikit membaik. Anda di sini untuk mengakhiri segala hal yang membuat Anda tetap kecil. Ada kekuatan luar biasa saat melihatnya secara langsung bahwa Anda tidak lagi ingin berada dalam situasi itu, diberi nama, dan kemudian menghancurkannya dengan tangan sendiri. Ini bukan sekadar tindakan simbolis, ini adalah perintah langsung kepada bawah sadar Anda. Hal ini tidak lagi terjadi dalam hidup Anda. Ini tidak lagi mendefinisikan Anda. Ini bukan kembali, karena ada keputusan yang tidak hanya Anda ambil dalam pikiran, tetapi yang dicatat dalam tubuh. Ketika Anda menghancurkan sesuatu dengan niat, peran, frasa, atau kebohongan, ada sesuatu dalam diri Anda yang berubah, mengaktifkan, melepaskan. Lakukan latihan ini dengan semua keberanian yang Anda miliki. Ambil buku catatan dan tulis 3 hal. Pertama, kebiasaan yang Anda tahu merugikan Anda, yang menyabotase. Jangan menyamarkan mereka, sebutkan saja namanya sebagaimana adanya. Perilaku yang Anda ulang sambil mengetahui bahwa mereka akan membawa Anda menjauh dari versi terbaik diri Anda. Kedua, tempat atau lingkungan yang mencuri energi Anda, yang memutuskan hubungan, yang membuat Anda tetap berada di tempat yang sama. Tidak masalah jika mereka penuh dengan kenalan. Jika mereka membatasi Anda, tuliskanlah. Ketiga, kebohongan yang semakin sering Anda ulangi. Frasa-frasa internal yang Anda biasa sesuaikan untuk menghindari mengambil tindakan agar tidak merasakan sakit. Setelah selesai, jangan baca 2 kali, jangan membenarkan, jangan melunakkan. Ambil kertas itu dan hancurkan. Hancurkan dengan niat, bakar jika mungkin. Lihat bagaimana mereka menghilang dan rasakan di dalam diri Anda penutupan. Bukan sebagai drama, tetapi sebagai melepaskan. Ini bukan tindakan kebencian terhadap masa lalu Anda. Ini adalah tindakan cinta terhadap masa depan Anda. Anda berkata, sampai di sini, Anda menggambar garis. Anda sedang membersihkan tanah untuk membangun kembali diri Anda dari tempat yang baru. Anda tidak perlu memiliki semua jawaban untuk memulai kembali. Anda hanya butuh ruang. Dan ruang itu tidak dicapai dengan mengumpulkan lebih banyak ide, tetapi dengan melepaskan yang lama. Tidak ada gunanya Anda ingin maju jika tangan Anda terus terikat pada versi diri Anda yang tidak lagi cocok. Tidak ada gunanya bermimpi tentang kehidupan yang berbeda jika Anda terus menoleransi lingkungan yang mencemari Anda. Stoicisme mengajarkan bahwa Anda tidak dapat mengendalikan semua hal yang terjadi di luar, tetapi Anda dapat memilih apa yang Anda biarkan tinggal di dalam, dan itu termasuk keyakinan, alasan, ikatan, dan perilaku. Tidak ada gunanya berpegang teguh pada apa yang Anda miliki hanya karena sudah familiar. Orang yang bijaksana adalah orang yang mengamati dengan jelas, menghilangkan hal-hal yang tidak perlu, dan bertindak dengan niat yang kuat, meskipun menyakitkan. Tindakan, meskipun sederhana, bisa menjadi salah satu hal yang paling membebaskan yang Anda lakukan. Karena ini bukan hanya tentang membakar kertas. Ini tentang mendapatkan kembali kekuatan Anda untuk menunjukkan diri Anda yang bisa mengatakan cukup dan menahannya. Untuk mengajari pikiran Anda bahwa Anda tidak lagi hidup dengan mengandalkan masa lalu, tetapi masa depan yang Anda pilih untuk ciptakan. Ketika Anda menyelesaikan latihan itu, jangan melihat kembali. Jangan mencoba membangun kembali apa yang rusak. Bersyukurlah atas apa yang diajarkannya kepada Anda,
tetapi teruslah hidup. Dengan cahaya, dengan energi baru, dengan kehadiran yang berbeda, karena sekarang ada ruang, sekarang ada tanah yang subur, sekarang ada keheningan untuk Anda bicara, bukan milik Anda. Ketakutan. Anda tidak perlu melakukan ritual ini setahun sekali. Lakukan setiap kali Anda merasa ada sesuatu yang menumpuk di dalam, ada sesuatu yang menghentikan Anda. Lakukanlah ketika Anda menyadari bahwa Anda sedang terjebak dalam perangkap mental yang sama. Ketika Anda mengulang siklus yang sama, lakukan tanpa takut, karena setiap kehancuran sadar adalah sebuah undangan untuk renaissance. Ingat, Anda tidak datang untuk hidup terikat dengan diri Anda yang dulu. Anda datang untuk membangun apa yang Anda putuskan untuk dibangun. Nomor 6. Kembangkan sikap mental yang berorientasi pada perbaikan dan berbicaralah kepada diri Anda secara konstruktif. Apa yang paling menghentikan Anda bukanlah apa yang terjadi di luar, tetapi apa yang Anda katakan di dalam. Suara hati yang Anda ulang. Saya tidak bisa, saya tidak cukup. Ini bukan untuk saya, ini bukan kebenaran. Itu hanya gema masa lalu, keraguan Anda, rasa tidak aman Anda. Dan jika tidak, Anda bertanya. Jika Anda tidak mendidiknya, jika Anda tidak bertransformasi, itu akan mengarahkan Anda ke kehidupan tanpa Anda sadari. Karena setiap keputusan yang Anda buat lahir dari apa yang Anda yakini tentang diri Anda. Jika Anda mengubah keyakinan itu, Anda mengubah seluruh jalan Anda. Pola pikir yang berkembang bukanlah frasa yang bagus untuk memotivasi Anda. Itu adalah strategi. Ini adalah cara untuk melatih pikiran Anda untuk melihat peluang di mana orang lain melihat batasan. Ini adalah untuk memilih secara sadar berpikirlah dengan cara yang mendekatkan Anda, bukan cara yang menghentikan Anda. Ketika Anda berkata pada diri sendiri, "Belum, saya bisa, tetapi saya sedang belajar." Anda membuka pintu menuju pengembangan Anda. Anda memberi izin pada pikiran Anda untuk mengeksplorasi, untuk gagal, untuk tumbuh. Karena kesalahan bukan lagi sebuah kegagalan, melainkan sebuah panggung. Ketakutan bukan lagi sebuah hambatan, melainkan sebuah tanda perluasan. Setiap kali Anda menghadapi tantangan dan berpikir, "Ini bukan untukku," berhenti, bernapas, ubah dialognya. Katakanlah, "Ini masih sulit bagi saya, tetapi saya akan menjalaninya." Itu mungkin terlihat kecil, tetapi itu membuat perbedaan yang sangat besar. Karena Anda melatih pikiran Anda untuk percaya. Anda sedang menciptakan jalur saraf baru yang mengganti kritik dengan kemungkinan. Dan apa yang pada awalnya tampak dipaksakan, seiring waktu menjadi alami karena pikiran Anda belajar dan bahasa Anda membentuk realitas Anda. Masalahnya adalah banyak orang yang percaya bahwa berpikir negatif adalah realisme. Tetapi tidak. Berpikir negatif adalah filter kotor yang dipasang oleh pengalaman, kegagalan, kritik, dan sekarang bertindak secara default. Anda memiliki kekuatan untuk mengubahnya, bukan dengan sihir, tetapi dengan perhatian, dengan latihan, dengan niat harian untuk berbicara kepada diri Anda seperti Anda akan berbicara dengan seseorang yang Anda cintai dan di mana Anda percaya. Lakukan latihan ini pada siang hari. Setiap kali pikiran yang membatasi muncul, jangan biarkan itu lewat. Tuliskanlah, deteksi, dan kemudian tulis ulang. Jika Anda berpikir, "Ini sangat sulit," ubahlah menjadi, "Ini menantang saya, tetapi saya akan menghadapinya selangkah demi selangkah." Jika Anda selalu berpikir gagal, ubahlah menjadi, "Kali ini saya akan mencobanya dengan lebih banyak strategi." Jika Anda berpikir, "Saya tidak seperti itu," ubahlah menjadi, "Saya belajar untuk menjadi berbeda." Ini bukan tentang mengulang frasa kosong. Ini tentang memilih pikiran yang mendorong kemajuan Anda alih-alih tenggelam. Ini tentang bersikap adil pada diri Anda, memiliki belas kasih tanpa kehilangan permintaan, percaya bahwa Anda dapat meningkatkan diri tanpa perlu membandingkan diri Anda dengan siapapun. Itu adalah dasar dari pikiran yang kuat, dialog yang sadar, baik, dan internal yang berkomitmen pada evolusi Anda. Stoicisme mengajarkan bahwa bukan fakta-fakta yang mempengaruhi kita, tetapi interpretasi yang kita buat terhadapnya.
Dan penafsiran ini lahir dari bahasa yang kami gunakan secara internal. Ketika Anda mengubah dialog, Anda mengubah emosi, dan ketika Anda mengubah emosi, Anda mengubah tindakan. Oleh karena itu, kembangkan mentalitas pertumbuhan bukan hanya sebagai alat emosional, tetapi sebagai sistem kekuasaan. Perubahan mentalitas ini tidak terjadi dengan cara yang sama dalam semalam. Butuh latihan setiap hari, membutuhkan perhatian, tetapi jika Anda melakukannya secara konsisten, Anda akan melihat sesuatu yang luar biasa. Masalah tidak akan hilang, tetapi Anda akan merespon secara berbeda. Keraguan tidak akan hilang, tetapi Anda tidak akan melumpuhkan diri Anda lagi. Ketakutan akan muncul, tetapi tidak lagi sebagai perintah. Dan yang terbaik dari semuanya, Anda mulai lebih percaya pada diri sendiri, bukan karena semuanya berjalan dengan sempurna, tetapi karena Anda mengenali kemampuan untuk belajar, karena Anda memberi diri Anda izin untuk bergerak maju tanpa harus menyelesaikan segalanya, karena Anda berhenti menuntut diri Anda untuk menjadi sempurna, dan Anda fokus pada konsistensi. Keteguhan yang dipertahankan dengan pola pikir berkembang adalah apa yang mengubah kehidupan. Hari ini, Anda dapat memulai mengubah pikiran. Satu kalimat pada satu waktu, satu pilihan pada satu waktu. Setiap kali Anda berbicara dengan hormat, Anda menjadi lebih kuat. Setiap kali Anda berkata pada diri sendiri, "Saya bisa belajar," Anda sedang menulis ulang sejarah. Nomor 7. Ungkapkan saat ini bagaimana Anda memvisualisasikan masa depan Anda dan bergerak menuju ke sana. Segala sesuatu yang Anda alami hari ini, awalnya adalah sebuah pikiran, sebuah gambar dalam pikiran Anda, sebuah frasa yang Anda ulangi berkali-kali, sebuah ide yang Anda biarkan menetap di dalam diri Anda tanpa memberi akun. Hal yang sama berlaku untuk masa depan Anda. Anda dapat menunggu kedatangannya, atau Anda dapat mulai berbicara dan bertindak seolah-olah itu sudah terjadi. Ini bukan tentang berpura-pura, ini tentang memprogram ulang diri Anda sendiri, karena cara Anda berbicara tidak hanya menggambarkan realitas Anda, tetapi juga menciptakannya. Jika Anda terus mengatakan, "Saya berharap dapat mencapainya suatu hari nanti," pikiran Anda akan mengerti bahwa pencapaian ini masih jauh. Namun, jika Anda berkata, "Saya telah mencapainya," sesuatu akan berubah. Energi yang berbeda akan menggerakkan Anda maju, bukan mundur. Bahasa tidaklah netral. Itu adalah alat penciptaan. Setiap kali Anda berbicara tentang masa depan dengan keyakinan, di masa kini dengan keyakinan, Anda sedang membentuk identitas Anda. Anda tidak lagi ingin menjadi, Anda mulai menjadi. Dan itu mengubah segalanya karena tubuh Anda, keputusan Anda, kebiasaan Anda, semuanya merespons cerita yang Anda ceritakan kepada diri sendiri. Jika Anda menceritakan kisah tentang seseorang yang maju, yang tumbuh, yang sudah ada, maka transformasi akan terjadi. Pikiran Anda akan mencari cara untuk menyelaraskan dengan itu. Mulailah dengan yang paling sederhana. Berhentilah mengatakan, "Saya ingin berdisiplin," dan katakan, "Saya sedang membangun disiplin saya." Berhenti mengatakan, "Suatu hari nanti saya akan merasa percaya diri," dan katakan, "Setiap hari saya semakin percaya diri." Jangan hanya mengatakannya. Katakan dengan kehadiran, dengan niat, dengan komitmen, karena ini bukan tentang memanipulasi realitas, tetapi tentang mengambil peran di dalamnya. Berhenti menjadi penonton hidup Anda, dan jadilah penulisnya. Ini bukan hanya mental, ini fisik. Ketika Anda bertindak seperti diri Anda yang sebenarnya mencapai apa yang diinginkannya, Anda mengambil keputusan yang berbeda. Anda bangun dengan pendekatan baru. Anda mengatakan tidak pada apa yang sebelumnya Anda toleransi. Anda berhubungan secara berbeda, bukan karena Anda berpura-pura, tetapi karena Anda memang sudah berpura-pura mewujudkan energi baru. Energi itu dimulai dengan bahasa. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kita tidak memiliki kontrol atas hasilnya, tetapi kita memiliki kontrol atas pilihan internal kita. Salah satu pilihan yang paling kuat adalah bagaimana kita berbicara tentang diri kita sendiri. Orang bijak tidak mengeluh, tidak berperan sebagai korban, tidak berkata, "Saya tidak bisa." Mereka berkata,
Saya bisa mencoba, saya bisa maju, saya bisa bertahan. Cara berbicara ini tidak hanya mencerminkan kekuatan, tetapi juga membangunnya. Latihlah diri Anda untuk berbicara setiap hari di depan cermin, dalam pikiran Anda, dalam percakapan Anda. Perhatikan setiap kali Anda menggunakan bahasa yang menjauhkan Anda dari visi Anda, dan gantikanlah. Jika Anda berkata, "Sulit, ini membentuk saya," ubahlah menjadi, "Saya sedang belajar untuk melakukannya." Jika Anda berkata, "Saya berharap suatu hari nanti," katakan, "Saya sedang dalam perjalanan." Lakukanlah berulang-ulang sampai pikiran Anda menerimanya sebagai kebenaran. Anda tidak perlu memiliki segalanya untuk berbicara dengan kekuatan. Anda hanya perlu memiliki visi yang jelas dan komitmen yang kuat terhadap hal itu. Setiap kata yang Anda gunakan adalah batu bata yang membangun atau menghancurkan. Ini bukan tentang positivisme naif. Ini tentang penegasan sadar, memilih bahasa yang memperkuat daripada bahasa yang melemah, karena transformasi dimulai dengan cara Anda menamai diri Anda sendiri. Jangan lakukan ini hanya ketika segala sesuatunya berjalan baik. Lakukan terutama saat keadaan menjadi sulit, ketika Anda ragu, ketika Anda merasa lelah, karena pada saat-saat itu kata-kata yang Anda pilih akan menjadi jangkar atau rantai. Jika Anda memilih untuk berbicara dari masa depan Anda dengan keyakinan, dengan kejelasan, dengan tekad, masa depan itu akan berhenti menjadi sebuah fantasi dan akan mulai terasa seperti sesuatu yang tak terhindarkan. Jadi, lihatlah diri Anda hari ini, bukan sebagai seseorang yang ingin berubah, tetapi sebagai seseorang yang sudah berubah. Jangan seperti seseorang yang bermimpi tentang kehidupan lain, tetapi seperti seseorang yang sudah membangunnya. Berbicaralah seperti seseorang yang sudah mencapainya. Bersikaplah seperti seseorang yang sudah ada di sana. Karena ketika Anda berbicara dan bergerak dari tempat itu, jarak antara Anda hari ini dan visi Anda mulai kabur. Pikiran Anda selaras, tubuh Anda merespons, keputusan Anda disesuaikan, dan transformasi Anda semakin cepat. Nomor 8. Buatlah mustahil untuk kembali menjadi diri Anda yang dulu. Bakar jembatan Anda sendiri ke masa lalu. Anda tidak bisa menjadi seseorang yang baru jika Anda tetap berdiri di atas siapa Anda yang dulu. Itulah kebenaran yang banyak orang tidak ingin hadapi. Mereka ingin berubah, ya, tetapi mereka tidak mau melepaskan apapun. Mereka ingin maju, tetapi meninggalkan pintu darurat jika sakit, kalau-kalau ada gunanya, kalau-kalau tidak berfungsi. Selama Anda menjaga jembatan dengan versi lama Anda akan kembali. Terlambat atau di tengah malam keraguan, di hari yang sulit, di saat lemah, Anda akan kembali. Itulah sebabnya hari ini Anda harus mengambil keputusan yang berbeda. Bakar jembatan itu, tutup, hapus, singkirkan kemungkinan untuk kembali ke masa lalu yang menghentikan Anda. Tidak peduli berapa banyak kemajuan yang telah Anda buat, jika Anda terus mempertahankan akses ke apa yang sudah Anda miliki. Ini seperti ingin membangun kuil di atas reruntuhan tanpa membersihkan puing-puingnya. Anda tidak bisa membangun sesuatu yang baru di atas fondasi yang busuk. Perubahan yang sesungguhnya menuntut pemutusan, ketegasan, penutupan. Tidak sebagian, tidak ada penutupan simbolis, non-emosional, dan nyata. Anda tahu bahwa kebiasaan tertentu menghancurkan Anda, maka hapuslah. Jika lingkungan tertentu mematikan, menjauhlah. Jika orang tertentu mengikat Anda pada diri Anda yang sudah Anda atasi, berikan jarak. Jangan membuat keributan, tetapi untuk memiliki kedamaian, untuk melepaskan energi Anda sekali dan untuk selamanya. Karena segala sesuatu yang tidak Anda tutup akan mengikut Anda, dan Anda tidak menyadarinya sampai Anda kembali ke tempat yang sama, bertanya-tanya mengapa semuanya berulang. Itu terulang kembali karena Anda tidak pernah benar-benar memutuskan, karena Anda meninggalkan pintu terbuka, karena Anda menyimpan kenangan, objek, kontak, pola mental. Sisa-sisa tak terlihat itu terus berbicara di dalam diri Anda. Mereka terus menarik keputusan yang sama sampai Anda memutuskan untuk memutuskan dengan tegas, tanpa penjelasan, tanpa drama, hanya tekad. Inventarisir. Apa yang tersisa dalam hidup Anda?
Orang seperti apa diri Anda? Kebiasaan apa yang masih Anda benarkan? Percakapan apa yang belum Anda putuskan? Kepercayaan apa yang Anda anut yang terus diulang meskipun tidak lagi mewakili Anda? Ketika Anda menemukannya, jangan bernegosiasi, jangan terlalu banyak memikirkannya. Karena waktu yang membuat Anda memutuskan untuk melepaskannya atau tidak, adalah saat ketika Anda kehilangan momentum. Bakar jembatan itu sekarang, bukan besok, bukan Senin, tetapi sekarang. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kemajuan tergantung pada hidup dalam keselarasan dengan akal, bukan dengan rasa rindu. Jika Anda tahu bahwa sesuatu tidak lagi ada, tidak lagi melayani, yang tidak lagi mengangkat Anda, maka tidak rasional untuk mempertahankannya. Kebajikan bukanlah tentang bertahan terhadap apa yang menjatuhkan Anda. Ini tentang bertindak dengan jelas, memilih apa yang mengubah Anda, bahkan jika itu menyakitkan, karena lebih menyakitkan jika terus mengulang satu hal dalam hidup yang tidak mewakili Anda. Membakar jembatan bukanlah tindakan kekerasan. Itu adalah tindakan mencintai diri sendiri. Memahami bahwa Anda berhak mendapatkan panggung baru tanpa rantai dari kemarin, dan tahap baru ini tidak dimulai dengan keinginan. Ini dimulai dengan tindakan. Anda mungkin harus berhenti mengikuti akun tertentu, Anda mungkin harus berhenti berbicara dengan orang tertentu, mungkin Anda harus berhenti mengunjungi tempat tertentu. Ya, itu akan terasa tidak nyaman, tetapi itu juga akan membebaskan. Dan ketika itu terjadi, sesuatu dalam diri Anda akan berubah. Anda akan merasa lebih jelas, lebih energik, lebih fokus, karena Anda tidak akan lagi menyia-nyiakan kekuatan mental Anda dalam melawan godaan, dalam membenarkan apa yang tidak cocok, dalam membawa cerita lama. Anda akhirnya akan menghuni versi baru Anda dengan ruang nyata untuk tumbuh, tanpa ikatan, tanpa gangguan. Ini adalah saat Anda berada di persimpangan jalan, tempat di mana Anda memutuskan sekali dan untuk selamanya dengan cara apapun Anda tidak akan kembali. Bukan karena Anda membenci masa lalu Anda, tetapi karena Anda sudah belajar darinya, Anda sudah menghormatinya, Anda sudah menjalani dan sekarang saatnya untuk merilisnya dengan rasa syukur dan bergerak maju dengan kekuatan. Anda tidak perlu semua orang memahami ini, Anda hanya perlu memutuskan. Ketika Anda membakar jembatan dengan versi lama Anda mengirimkan sinyal yang jelas kepada pikiran Anda. Tidak ada kata menyerah. Ketika tidak ada jalan kembali, hanya ada satu hal yang tersisa. Maju. Dan terus maju ketika Anda melakukannya dari tekad terasa seperti kebebasan, sebagai kelahiran kembali, sebagai awal yang sebenarnya dari cerita baru Anda. Nomor 9. Ambil tindakan hari ini. Waktu yang terbuang adalah selamanya. Anda tidak punya sepanjang waktu di dunia, bahkan jika Anda mengabaikannya, bahkan jika Anda menyamarkannya dengan alasan, bahkan jika Anda berkata pada diri sendiri, "Besok saya mulai." Kenyataannya adalah bahwa setiap detik yang berlalu tidak akan kembali. Jika Anda tidak bertindak dengan urgensi, Anda akan melihat bagaimana kehidupan terus berjalan, bagaimana peluang hilang, bagaimana tahun-tahun berlalu dan Anda tetap di tempat yang sama, bukan karena Anda tidak bisa, tetapi karena Anda memilih untuk menunggu. Menunggu adalah sebuah keputusan yang merampas lebih dari sekadar hambatan eksternal. Paling tidak gagal karena kurangnya kemampuan, tetapi gagal karena penundaan yang berlebihan, karena hidup terjebak dalam rencana tanpa tindakan, ide-ide yang tidak pernah dieksekusi, dalam mimpi-mimpi yang tidak pernah Anda wujudkan. Mereka tidak mengatakannya, tetapi jauh di lubuk hati mereka tahu bahwa mereka sedang menunda-nunda. Mereka tahu mereka bisa memulainya kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tetapi mereka tidak melakukannya. Dan setiap kali Anda tidak melakukannya, Anda kehilangan momentum. Dan setiap saat Anda kehilangan momentum, Anda menjauh dari kehidupan yang dapat Anda bangun. Anda tidak mampu membeli kemewahan itu. Jika Anda mendengarkan ini, itu karena ada sesuatu di dalam diri Anda yang sudah bangun, karena Anda tahu bahwa Anda dipanggil untuk melakukan lebih banyak hal, tetapi mengetahui hal itu tidak berarti apa-apa. Memikirkannya saja tidak cukup, Anda harus bergerak. Anda harus memutuskan bahwa hari ini adalah saatnya. Tidak besok, tidak nanti, tidak ketika semuanya sempurna. Hari ini,
Karena urgensi bukanlah keputusasaan, melainkan kejelasan. Memahami bahwa waktu Anda adalah hal paling berharga yang Anda miliki dan yang tidak lagi Anda miliki. Anda tidak akan terus menyia-nyiakannya pada keraguan, gangguan, atau alasan. Setiap kali Anda memilih untuk bertindak dengan urgensi, Anda mengirimkan sinyal yang kuat kepada pikiran Anda. Ini penting, ini sekarang, ini layak seluruh energi saya. Dan sinyal itu mengaktifkan Anda, memfokuskan Anda, menggerakkan Anda, karena tubuh mengikuti pikiran dan pikiran mengikuti keputusan. Anda tidak harus merasa siap. Anda harus bertindak. Dan dengan bertindak, Anda menjadi kuat. Ketika Anda bertindak, Anda menghasilkan hasil. Bertindak mengubah ketakutan menjadi gerakan. Stoicisme mengungkapkannya dengan kejelasan yang brutal. Tidak ada yang lebih tragis daripada membuang-buang waktu Anda, karena semuanya bisa dipulihkan. Uang, barang, bahkan kesempatan, tetapi bukan waktu. Ketika Anda memahami hal itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Anda. Anda berhenti menunggu kondisi yang sempurna, Anda berhenti meminta izin, Anda berhenti membenarkan kelambanan Anda, dan hanya melakukan apa yang harus Anda lakukan. Lakukanlah sekarang. Anda punya tujuan, mulailah hari ini. Bahkan jika Anda tidak tahu segalanya. Anda punya keputusan yang harus dibuat. Buatlah sekarang meskipun tidak memiliki jaminan. Anda punya kebiasaan yang harus Anda putuskan. Putuskanlah hari ini meskipun itu tidak nyaman. Karena setiap detik yang Anda tunda adalah sebuah kesempatan yang melemah. Dan setiap kali Anda memilih dengan urgensi adalah tanda bahwa Anda siap untuk mengendalikan hidup Anda. Anda tidak butuh kecepatan yang tidak masuk akal. Anda membutuhkan kecepatan dengan arah, tindakan yang bertujuan. Ini bukan tentang berlari demi berlari. Ini bukan tentang berhenti, tidak kembali, tetapi mempertahankan kecepatan meskipun Anda ragu, meskipun ada rasa takut, meskipun tidak semuanya baik-baik saja. Karena kejelasan yang sempurna tidak pernah tiba sebelum memulai. Kejelasan tiba saat Anda bergerak maju. Ketika Anda melakukannya, sesuatu yang ajaib terjadi. Lingkungan Anda berubah. Energi Anda berubah. Pola pikir Anda berkembang. Anda tidak lagi menjadi orang yang ingin berubah. Anda adalah orang yang melakukannya. Dan begitulah cara hal ini terlihat dari cara Anda berbicara. Cara Anda bertindak, dalam cara Anda memilih. Karena ketika Anda bertindak dengan urgensi, Anda menjadi seseorang yang tidak bernegosiasi dengan masa depannya, yang tidak menunda potensinya, yang tidak menyerahkan hidupnya ke tangan kebetulan. Jadi lakukanlah hari ini. Kerjakan apapun yang tertunda. Bahkan jika itu tidak sempurna, bahkan jika Anda merasa takut, bahkan jika Anda belum melihat keseluruhan jalannya. Lakukan apa yang Anda tahu harus Anda lakukan. Karena jika Anda menunggu sampai merasa siap untuk bergerak, Anda bisa menghabiskan seluruh hidup Anda dalam penantian. Tetapi jika Anda bergerak dengan urgensi, Anda akan terkejut betapa banyak yang dapat Anda ubah dalam waktu singkat. Anda yang memutuskan apakah Anda akan membiarkan waktu menyeret Anda, atau Anda akan membuat setiap detik berarti. Karena transformasi tidak dimulai ketika semuanya sudah siap. Itu dimulai saat Anda berada. Nomor 10. Bersikaplah selektif dengan keyakinan yang Anda bangun dan pesan yang Anda serap. Pikiran Anda bukanlah sebuah kotak kosong yang hanya menyimpan apa yang terjadi. Ini adalah tanah subur yang menyerap segala sesuatu yang Anda izinkan masuk dan apa yang Anda konsumsi hari demi hari. Ini membentuk cara Anda berpikir, cara Anda merasa, dan apa yang Anda putuskan. Setiap kata yang Anda dengar, setiap gambar yang Anda lihat, setiap percakapan yang Anda miliki, meninggalkan satu jejak. Jika Anda tidak memperhatikan kualitas rangsangan ini, cepat atau lambat pikiran Anda akan mulai mencerminkan kekacauan eksternal. Ini bukan hanya tentang apa yang Anda lihat di media sosial atau di televisi. Ini juga tentang dialog yang Anda miliki dengan diri Anda sendiri. Karena jika Anda menghabiskan hari dengan memberi makan pikiran Anda dengan sampah emosional, dengan berita penuh ketakutan, dengan pesan yang membuat Anda merasa tidak mampu atau bingung,
Anda tidak bisa mengharapkan interior Anda menjadi damai, fokus, atau kuat. Kejelasan tidak muncul secara kebetulan. Ia dibentuk, dilindungi, dan dilatih. Bayangkan ini. Apakah Anda ingin memiliki pikiran yang kuat, fokus, disiplin? Tetapi sejak Anda bangun, hal pertama yang Anda lakukan adalah menyelam ke dalam lautan pemberitahuan, pendapat orang lain, keluhan, perbandingan, dan rangsangan tanpa alamat. Semua itu memecah belah perhatian Anda. Semua ini melemahkan keinginan Anda. Dan yang terburuk adalah Anda melakukannya tanpa menyadarinya, karena itu sudah menjadi bagian dari kebiasaan. Tapi itulah masalahnya. Anda telah menormalkan gangguan mental seolah itu tidak dapat dihindari, dan memang tidak demikian. Anda harus membuat perubahan drastis, saring apa yang Anda biarkan masuk, seperti diet, tetapi untuk pikiran Anda. Pilih dengan niat apa yang Anda konsumsi, bukan hanya apa yang Anda makan, tetapi juga apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, dan apa yang Anda baca. Jika tidak menyehatkan Anda, maka itu akan menjadi saluran pembuangan. Begitu sederhana, begitu radikal, karena semua konten yang menghubungkan Anda dengan kebisingan, dengan kebingungan, dengan kritik terus-menerus, akan menjauhkan Anda dari tujuan Anda. Jika Anda jauh dari pusat Anda akan bergantung pada lingkungan. Mulai hari ini, matikan notifikasi yang tidak perlu. Bersihkan media sosial Anda dari konten kosong. Periksa dengan siapa Anda berbicara dan apa yang Anda bicarakan. Diamlah sesekali. Perhatikan bagaimana perasaan Anda setelah mengonsumsi sesuatu. Apakah itu mengangkat Anda atau membuat Anda lelah? Itulah ukurannya. Jangan ikuti. Berikan energi mental Anda untuk rangsangan yang hanya mengalihkan perhatian Anda atau menyabotase. Perhatian Anda itu sakral, itu terbatas, dan jika Anda tidak melindunginya, orang lain akan menggunakannya untuk melawan Anda. Sikap tabah mengajarkan bahwa Anda tidak dapat mengendalikan dunia, tetapi Anda bisa mengendalikan pikiran Anda dan menghentikannya. Untuk mencapai hal ini, Anda harus memastikan dengan hati-hati bahwa Anda membiarkannya masuk. Anda tidak bisa memiliki pikiran jernih jika Anda mengizinkan lingkungan yang penuh dengan kebisingan. Kebebasan mental sejati dimulai ketika Anda memutuskan untuk menyaring rangsangan Anda, ketika Anda menjadi wali bagi diri Anda sendiri. Dan perubahan ini tidak sulit, hanya membutuhkan niat. Anda bisa mengganti 1 jam konten tanpa makna dengan 30 menit membaca yang menginspirasi. Anda dapat mengubah percakapan yang berputar-putar menjadi refleksi yang menghubungkan Anda dengan diri Anda sendiri. Anda dapat beristirahat sejenak. Jangan biarkan semuanya berjalan otomatis. Dengan setiap pilihan sadar, pikiran Anda akan diperkuat. Kejernihan Anda meningkat, energi internal dimurnikan. Dalam waktu singkat, Anda akan melihat perbedaannya. Anda akan mulai berpikir lebih dalam, merasakan diri Anda kurang terganggu oleh hal-hal eksternal, mengambil keputusan yang lebih baik, dan memiliki lebih banyak ruang mental untuk fokus pada apa yang penting, karena Anda tidak lagi terstimulasi secara berlebihan, Anda tidak terkontaminasi, Anda tidak lagi melayang, Anda yang memegang kendali. Tenangkan diri Anda sudah bangun. Anda tidak perlu memotong semuanya sekaligus, tetapi Anda perlu mulai memilih dengan bijak. Setiap stimulus yang Anda biarkan masuk adalah benih. Taman seperti apa yang Anda inginkan? Apa yang ada dalam pikiran Anda? Karena jika Anda tidak memilih untuk mengontrolnya, orang lain akan melakukannya untuk Anda, dan tidak selalu dengan mempertimbangkan kepentingan Anda. Jadi tanyakan pada diri Anda pertanyaan ini. Apakah Anda memberi makan pikiran Anda atau Anda meracuninya? Jika jawabannya tidak sesuai dengan keinginan Anda, ubahlah, karena Anda memiliki kekuatan. Anda adalah penyaringnya. Anda yang memutuskan apakah pikiran Anda akan menjadi kuil atau tempat pembuangan sampah. Dan keputusan itu, meskipun tampaknya kecil, mendefinisikan kualitas hidup Anda. Nomor 11. Buang makanan ultra olahan untuk memperkuat kesehatan fisik dan mental Anda. Segala sesuatu yang Anda makan akan memengaruhi bagaimana Anda berpikir, bagaimana Anda merasa, dan bagaimana Anda bertindak.
Bahkan jika Anda tidak melihatnya secara langsung, setiap gigitan makanan olahan, setiap camilan industri, setiap minuman penuh dengan gula dan bahan kimia mengganggu energi Anda, konsentrasi Anda, dan kemampuan Anda untuk tetap teguh pada keputusan Anda. Ini bukan hanya tentang kalori atau estetika. Ini tentang memiliki tubuh yang mendukung disiplin Anda dan pikiran yang tidak runtuh pada dorongan pertama. Masalahnya adalah Anda telah menormalkan konsumsi makanan sampah. Anda melihatnya sebagai suatu kesenangan, sebagai hadiah, sebagai sesuatu yang tidak begitu serius. Tetapi itu karena di balik setiap keinginan terdapat rantai biokimia yang mengondisikan keadaan emosional Anda. Jika Anda makan junk food, Anda akan berpikir lebih lambat, Anda akan merasa lebih mudah tersinggung, dan Anda akan membutuhkan lebih banyak rangsangan untuk berfungsi. Dalam keadaan seperti itu, apa yang Anda harapkan? Mengubah hidup Anda? Bagaimana Anda berharap untuk memiliki kejelasan, fokus, atau energi? Jika apa yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda tidak membangun Anda, tetapi malah melemahkan Anda harus melakukan satu hal. Berhenti sejenak, hentikan siklusnya, tutup hubungan beracun dengan makanan ultra proses yang menjanjikan Anda kenikmatan, tetapi menghilangkan kendali. Lakukan itu sebagai sebuah tindakan kekuatan, bukan sebagai upaya sementara, bukan sebagai diet, tetapi sebagai pernyataan kedaulatan pribadi. Karena setiap kali Anda memilih junk food, Anda berkata, "Hari ini saya tidak menjaga diri saya sendiri. Hari ini saya tidak memiliki domain. Hari ini saya membiarkan dopamin memutuskan untuk saya." Buatlah komitmen selama seminggu. 0 makanan cepat saji, 0 makanan ringan, 0 minuman manis. Gantilah semuanya dengan makanan asli. Buah-buahan, sayur-sayuran, protein bersih, lemak sehat, makanan hidup yang menutrisi sel-sel Anda. Berikan otak Anda apa yang dibutuhkannya untuk berfungsi secara maksimal. Dalam hanya beberapa hari, Anda akan merasakan perbedaannya. Lebih banyak energi di pagi hari, lebih sedikit kecemasan, pencernaan yang lebih baik, pikiran yang lebih jernih, dan yang terpenting, hubungan baru dengan diri Anda, di mana Anda memutuskan berdasarkan hati nurani, bukan berdasarkan kecanduan. Stoicisme mengajarkan bahwa kesenangan bukanlah hal yang buruk, tetapi mengejarnya tanpa ukuran adalah bentuk perbudakan. Orang bijak tidak menolak apa yang menyenangkan, tetapi tidak pernah membutuhkannya untuk bertindak. Itulah hal yang seharusnya Anda latih. Bukan berarti Anda tidak pernah memakan sesuatu yang Anda suka, tetapi Anda melakukannya atas pilihan Anda, bukan atas dasar impuls. Semoga Anda tidak menjadi budak kepuasan cepat, bahwa Anda mampu mengatakan tidak ketika ada sesuatu yang menjauhkan Anda dari diri Anda, bahkan jika untuk sesaat hal itu tampak menyenangkan. Ini bukan tentang hukuman, ini tentang penguatan, karena setiap kali Anda mengatakan tidak pada apa yang melemahkan Anda menjadi lebih kuat. Setiap kali Anda memilih apa yang menyehatkan Anda, harga diri Anda meningkat, pikiran Anda selaras, tubuh Anda merespons, dan Anda menjadi seseorang yang lebih dapat diandalkan untuk diri Anda sendiri. Anda tidak lagi membutuhkan janji-janji eksternal. Anda tidak butuh motivasi. Anda hanya butuh melihat diri Anda menepati janji Anda, dan Anda akan melihat bagaimana itu membangun keamanan yang tidak bisa dibeli. Mulailah hari ini. Kosongkan rumah Anda dari semua hal yang Anda tahu tidak seharusnya Anda makan. Jangan bernegosiasi dengan apa yang telah terjadi pada Anda. Jangan hanya mengatakan satu kali lagi, karena Anda sudah tahu di mana Anda berada. Ambil jalan itu. Kali ini pilih berbeda. Bukan untuk estetika, bukan untuk tekanan, tetapi untuk rasa hormat, untuk kejelasan, untuk energi bagi diri Anda. Ketika Anda melewati minggu tanpa junk food, tidak hanya Anda akan melihat perubahan fisik, tetapi Anda juga akan melihat sesuatu yang lebih dalam. Kebangkitan Anda, pemulihan kekuatan interior Anda, kepastian bahwa Anda bisa memutuskan dan mendukung apa yang Anda putuskan. Itu jauh lebih kuat dari apapun yang tertera di timbangan. Karena sekali Anda mendapatkan kembali kendali, Anda dapat menerapkannya pada segala hal. Kebiasaan Anda, emosi Anda, hubungan,
seluruh hidup Anda. Tubuh Anda adalah kendaraan pikiran Anda, dan pikiran Anda adalah kuil tujuan Anda. Jangan memberi makan sampah. Pilih dengan niat, makan dengan hormat, bertindak seperti seseorang yang sudah berada di jalur menuju penguasaan diri. Ketika Anda menghapus apa yang melemahkan Anda, versi terbaik Anda bukan hanya mendekat. Hal itu menjadi tak terelakkan. Nomor 12, carilah apa yang membutuhkan usaha. Itu adalah jalan menuju pertumbuhan yang cepat. Paling banyak orang mencari apa yang mudah, apa yang cepat, apa yang nyaman, tetapi Anda tidak di sini untuk menjadi yang paling. Anda di sini untuk tumbuh, untuk bergerak maju, untuk mendobrak batasan internal. Itu tidak terjadi ketika Anda memilih apa yang Anda akomodasi. Itu terjadi ketika Anda memilih, dengan tujuan, apa yang menantang Anda. Pertumbuhan sejati tidak terlihat oleh kebetulan. Itu muncul ketika Anda memprovokasi, ketika Anda terlibat secara sukarela dalam keadaan tidak nyaman, ketika Anda memutuskan untuk melihat langsung apa yang orang lain hindari dan bukannya melarikan diri, Anda justru maju. Apakah Anda ingin kekuatan mental yang lebih? Lakukanlah sesuatu yang sulit. Apakah Anda ingin lebih disiplin? Tentukan apa yang telah Anda tunda. Ingin lebih percaya diri? Hadapi setiap hari sesuatu yang tidak Anda sukai, tetapi Anda tahu itu baik untuk Anda. Anda tidak perlu mencari penderitaan. Anda hanya perlu berhenti melarikan diri dari apa yang menantang Anda, karena apa yang paling berharga bagi Anda adalah apa yang Anda anggap paling sulit untuk dibangun. Kenyamanan melemahkan Anda, meskipun terasa baik. Setiap kali Anda memilih yang paling mudah, Anda memperkuat identitas yang lemah, reaktif tanpa kedalaman. Namun, setiap kali Anda memilih untuk membuatnya sulit, bahkan jika Anda tidak menyukainya, sesuatu di dalam diri Anda mengeras. Karakter Anda menjadi lebih tajam, pikiran Anda menjadi lebih terorganisir, energi Anda teratur, dan Anda bertransformasi. Bukan untuk apa yang Anda capai, tetapi untuk apa yang Anda berani hadapi. Lakukanlah hari ini. Pilihlah hanya satu hal yang pernah Anda hindari. Panggilan itu, pelatihan itu, percakapan itu, langkah yang canggung. Jangan pikirkan lagi, cukup lakukanlah. Anda tidak perlu merasa siap, Anda hanya perlu mengambil tindakan. Setiap kali Anda bertindak tanpa meminta izin kepada emosi Anda sedang memprogram ulang pikiran Anda. Anda mengajarinya bahwa Anda yang bertanggung jawab, bukan alasan Anda, bukan ketakutan Anda, bukan keraguan Anda. Ulangi, jadikan ini sebuah kebiasaan, sikap sehari-hari. Jangan menunggu inspirasi, jangan menunggu semuanya berjalan baik. Ambil kendali atas hari-hari Anda dengan pertanyaan yang jelas. Tindakan sulit apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk menjadi lebih kuat? Ini bukan tentang membuatnya sempurna. Ini tentang melakukannya dengan niat, membangun disiplin dari hal kecil, menjadi seseorang yang tidak bernegosiasi dengan apa yang Anda tahu Anda butuhkan. Stoicisme menjelaskannya dengan jelas. Lakukan secara sukarela apa yang hanya dilakukan orang lain ketika mereka tidak punya pilihan. Itulah kekuatan sejati. Itulah kebajikan. Jangan menunggu hidup mendorong Anda. Doronglah diri Anda sendiri. Jangan menghindari rasa sakit, tetapi hadapilah dengan martabat. Jangan menyerah pada kesulitan. Gunakanlah sebagai alat untuk memurnikan jiwa Anda. Semakin sering Anda mempraktikkan sikap ini, semakin Anda mengubah identitas Anda. Anda bukan lagi orang yang takut pada hal yang sulit. Anda adalah orang yang mencarinya, yang menjadikannya norma, yang bergerak tanpa paksaan. Identitas itu membawa energi yang berbeda, kehadiran yang berbeda, perasaan kekuatan internal yang nyata, karena Anda tahu Anda bisa menghadapi apapun, bukan karena semuanya mudah, tetapi karena Anda telah menjadi kuat. Ini bukan untuk membuat orang lain terkesan, tetapi untuk diri Anda sendiri, sehingga Anda bisa membuktikan kepada diri Anda setiap hari bahwa Anda bisa melakukan lebih banyak hal, bahwa Anda lebih mampu daripada yang Anda yakini. Ada kekuatan di dalam diri Anda yang hanya diaktifkan ketika Anda memilih yang sulit, dan kekuatan itu, sekali terbangun,
tidak akan pernah tidur lagi. Jadi, jangan cari jalan yang mudah. Jangan tanyakan apa cara tercepat. Tanyakan tindakan apa yang paling menantang bagi Anda, dan lakukanlah meskipun itu menyakitkan, meskipun itu tidak nyaman, bahkan jika Anda tidak menyukainya, karena hari ini akan sulit bagi kenormalan Anda di masa depan. Ketika itu terjadi, Anda akan menyadari bahwa Anda sudah tumbuh dewasa, bahwa Anda tidak lagi perlu meyakinkan diri Anda tentang apapun, karena Anda sudah menjalaninya, Anda sudah melakukannya, Anda sudah berhasil. Lakukanlah hal-hal yang sulit, lakukanlah dengan niat, lakukanlah setiap hari, karena di sana, di wilayah yang tidak nyaman, versi terbaik diri Anda dipalsukan. Tidak ketika segala sesuatu mengalir, tetapi ketika Anda memutuskan untuk bergerak maju, bahkan ketika itu tidak mudah, terutama ketika itu tidak mudah. Disitulah kebesaran Anda diukur, disitulah kekuatan Anda lahir. Nomor 13. Perkuat pikiran untuk melawan tahap penolakan dan naik turunnya emosi. Ketika Anda memutuskan untuk menghentikan kebiasaan yang telah menemani Anda selama bertahun-tahun, Anda tidak membuat keputusan yang dangkal. Anda memprovokasi revolusi internal, karena kebiasaan itu, meskipun menyabotase Anda, menjadi bagian dari sistem Anda. Dia memberimu penghiburan, pengalihan, pelarian, atau kesenangan. Sekarang, saat Anda melepaskannya, tubuh dan pikiran akan bereaksi. Mereka akan menolak, mereka akan protes, mereka akan mencoba membawa Anda kembali ke apa yang mereka ketahui, bukan karena itu baik, tetapi karena itu sudah familiar. Dan tepat di sana, pertempuran sesungguhnya dimulai di periode pantang. Fase ini bukan kesalahan proses, ini adalah proses itu sendiri. Mudah tersinggung, cemas, sulit tidur, kelelahan, bahkan kesedihan yang mendalam. Semua itu mungkin muncul bukan karena Anda gagal, tetapi karena Anda sedang membersihkan, Anda sedang mendetoksifikasi sistem Anda. Anda memaksa penyesuaian ulang pada tingkat kimia, emosional, dan perilaku. Otak Anda sedang belajar berfungsi tanpa dosis dopamin yang biasa Anda dapatkan dengan kemudahan. Dan itu terasa pada awalnya sebagai sebuah kerugian, namun pada kenyataannya, hal itu adalah kebebasan dalam pembangunan. Apa yang banyak orang lakukan pada tahap ini adalah menyerah. Tepat saat ketidaknyamanan melanda, mereka menyerah, mereka kembali ke pola lama. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah mencobanya, itu tidak sepadan. Sayang sekali jika sudah menderita begitu banyak, lalu akhirnya kalah. Bukan karena mereka tidak bisa, tetapi karena mereka tidak mau. Mereka tidak memahami bahwa rasa sakit akibat perubahan bukanlah hukuman. Itu adalah tanda transformasi. Seperti otot yang terasa sakit saat dilatih, seperti demam yang menandakan tubuh Anda sedang melawan sesuatu. Memang tidak nyaman, tetapi itu juga perlu. Anda harus mempersiapkan diri secara mental untuk momen ini. Jangan mengidealkan perubahan. Jangan mengharapkan semuanya menjadi linier atau mudah. Harapkan adanya perlawanan. Tunggu pikiran Anda mencari alasan untuk kembali. Harapkan saat-saat ketika Anda meragukan segalanya, dan ketika saat-saat itu tiba, ingatlah bahwa ini sudah direncanakan. Anda mengharapkannya. Anda siap karena fakta sederhananya adalah bahwa periode ini adalah bagian dari jalur yang sudah memberi Anda keuntungan. Mengantisipasi pemicu. Pikirkan tentang tempat, orang, lagu, jadwal, atau aktivitas yang mendorong Anda untuk mengulang kebiasaan itu. Hindari mereka. Jauhkan diri Anda. Mendesain ulang lingkungan Anda sehingga Anda tidak kesulitan melawan godaan sepanjang waktu. Itu bukan kelemahan, itu kecerdasan. Semakin sedikit yang harus Anda lawan, semakin banyak energi yang Anda miliki untuk bergerak maju. Secara paralel, urus hal-hal dasar. Tidur yang cukup, beri makan diri Anda dengan makanan bergizi, berolahraga. Semua itu mendukung sistem saraf Anda dalam proses penyesuaian ulang. Condongkan badan jika perlu. Bicaralah dengan seseorang yang memahami. Dengarkan konten yang menarik minat Anda. Ingat mengapa Anda memulainya. Tuliskan apa yang sedang Anda rasakan. Jangan mengisolasi diri secara emosional, karena dalam pantangan, keheningan batin bisa menjadi kebisingan
Dan suara itu ingin membingungkan Anda. Ia ingin membuat Anda percaya bahwa kembali adalah lebih mudah. Namun, kembali lebih menyakitkan. Mengulang kembali hanya menunda titik di mana Anda saat ini berada. Stoicisme mengajarkan bahwa pengendalian diri dipupuk sejak dini dalam saat-saat ketegangan. Itulah bentuk kebajikan ketika Anda menolak kepuasan mudah dan memilih untuk bertindak berdasarkan alasan, bukan dorongan. Tahap ini, pantang, adalah sebuah bidang pelatihan untuk pengendalian diri Anda. Sebuah laboratorium tempat komitmen Anda diuji, dan jika Anda melewatinya, tidak hanya Anda akan keluar dengan bersih, tetapi Anda juga akan keluar dengan kuat, bangga, dan lebih sadar akan kekuatan Anda. Jadi jangan lari dari ketidaknyamanan. Hadapi badai dengan mengetahui bahwa itu tidak permanen, bahwa itu tidak lebih kuat dari Anda, bahwa setiap hari Anda melawan dorongan tersebut, kekuatan itu akan berkurang, siklusnya terputus, pola melemah, dan versi baru dari Anda mulai terbentuk. Versi yang tidak lagi bergantung pada, yang tidak lagi bersembunyi, yang tidak lagi memperlihatkan dirinya. Anda tidak harus melakukannya dengan sempurna. Anda hanya perlu tidak menyerah, tarik napas dalam-dalam, ingatlah bahwa ini hanya sementara, dan bertindaklah dengan keyakinan bahwa semua ketidaknyamanan itu adalah tanda bahwa Anda sedang bergerak maju, bahwa tubuh dan pikiran Anda sedang melepaskan apa yang tidak lagi berguna, dan setiap langkah yang Anda ambil dalam keadaan ini adalah selangkah lebih dekat menuju wilayah kerajaan. Nomor 14. Memberi lebih banyak pentingnya gerakan konstan yang tidak mengedepankan kesalahan. Kesempurnaan adalah jebakan yang tampaknya mulia, tetapi itu menghentikanmu lebih dari apapun yang kamu takuti. Karena saat kamu menunggu waktu yang tepat, strategi yang sempurna, dan kondisi yang ideal, hidup terus berjalan, waktu berlalu, dan kesempatan itu telah hilang. Kamu tetap di tempatmu bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena kamu terus menuntut sesuatu dari dirimu sendiri yang bahkan kamu tidak tahu ada. Lakukan semuanya tanpa kesalahan. Tapi kamu tidak datang ke dunia ini untuk menjadi sempurna. Kamu datang untuk maju, untuk membangun, gagal, dan mencoba lagi. Karena pertumbuhan sejati tidak lahir dari hasil yang sempurna, tetapi dari gerakan konstan. Orang-orang yang paling berkembang bukanlah mereka yang melakukan kesalahan paling sedikit, melainkan mereka yang paling banyak bertindak, paling banyak mengoreksi, dan menyesuaikan diri dengan cepat, karena mereka mengerti bahwa setiap kesalahan adalah pelajaran, setiap langkah kikuk adalah arah, dan setiap upaya yang gagal adalah bagian dari peta. Namun, perfeksionis ingin semuanya jelas dari awal. Dia tidak mau melakukan kesalahan, tidak ingin merasa tidak nyaman, dan tidak ingin mengambil risiko sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Itulah mengapa dia berhenti, tetap menganalisis, merencanakan, dan bermimpi tanpa mengerjakan. Versi terbaikmu tidak akan lahir dari teori, tetapi dari praktik, dari hari-hari di mana kamu jatuh tetapi memutuskan untuk terus melanjutkan, dari saat-saat di mana kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi kamu tetap melakukan sesuatu. Karena bergerak maju, meskipun lambat, meskipun tidak sempurna, akan selalu lebih baik dan lebih berharga daripada tetap lumpuh menunggu kepastian. Tidak ada yang mencapai keunggulan tanpa melalui lumpur ketidaksempurnaan. Beginilah cara kerja pertumbuhan nyata. Mulai hari ini, lakukan hal yang sudah lama kamu tunda karena kamu merasa belum siap. Katakan apa yang telah kamu simpan karena kedengarannya tidak sempurna. Publikasikan apa yang telah kamu edit ribuan kali. Cobalah sesuatu yang tampaknya sulit. Dan ketika kamu membuat kesalahan, karena kamu pasti akan membuat kesalahan, tersenyumlah, belajarlah, sesuaikan dirimu, dan lanjutkan. Karena itulah mentalitas yang membangun kemajuan, mentalitas gerakan, kehadiran, dan ketahanan. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kita tidak mengontrol hasilnya, hanya tindakan kita. Dan jika kamu melakukan usaha terbaikmu hari ini, itu sudah cukup, meskipun tidak sempurna. Cukup. Karena apa yang kamu lakukan memungkinkanmu untuk bergerak maju, memberi masukan, dan membawamu selangkah lebih dekat. Ketika yang lain menunggu skenario ideal, kamu sudah berada di jalur pembelajaran, gagal, tetapi yang terpenting, berkembang.
Latih pikiranmu untuk melihat nilai dalam segala sesuatu yang tidak sempurna. Karena ketidaksempurnaan adalah kenyataan. Disitulah kehidupan terjadi, disitulah karakter dibentuk. Kamu tidak perlu mengesankan siapapun. Kamu harus setia pada dirimu sendiri. Lakukan apa yang kamu tahu bisa kamu lakukan, bahkan ketika kamu tidak memiliki semua jawaban, karena jawaban datang setelah tindakan, tidak sebelumnya. Ukur kemajuanmu, bukan berdasarkan apa yang telah kamu capai, tetapi berdasarkan apa yang telah kamu lakukan. Meskipun takut, meskipun tidak nyaman, meskipun kamu tidak merasa siap, karena disitulah kamu unggul. Bukan ketika semuanya berjalan baik, tetapi ketika kamu terus bergerak maju tanpa jaminan, tanpa tepuk tangan, tanpa kesempurnaan. Dan ketika kamu melihat kembali, kamu tidak akan mengingat hari-hari yang sempurna. Kamu akan mengingat hari-hari yang berani, hari-hari di mana kamu melakukan sesuatu yang sebelumnya kamu hindari. Hari-hari ketika kamu setia pada komitmenmu, bukan kenyamananmu. Dan jenis hari itulah yang terakumulasi satu demi satu. Mereka adalah orang-orang yang mengubah hidupmu. Jadi, lepaskan obsesi untuk melakukannya tanpa celah. Lakukan sekarang. Lakukan dengan rasa takut, lakukan dengan keraguan, lakukan dengan kesalahan, tetapi lakukanlah. Karena jika kamu maju setiap hari, sedikit demi sedikit dengan kerendahan hati, dengan keberanian, dan dengan keterbukaan untuk belajar, tidak ada jalan yang tidak akan membawamu lebih jauh dari mereka yang masih menunggu momen yang tepat untuk memulai. Kemajuanmu tidak perlu spektakuler, itu hanya perlu langkah demi langkah yang konstan, hari demi hari, kesalahan demi kesalahan, dan seterusnya. Tanpa kamu sadari, kamu akan semakin dekat bukan dengan kesempurnaan, tetapi dengan kebenaran dan kebesaranmu. Dan itu tidak seperti kesempurnaan, yaitu nyata dan yaitu tergantung padamu. Nomor 15. Terlalu nyaman dapat menghentikan evolusimu. Kenyamanan tampaknya tidak berbahaya, menyamar sebagai ketenangan, stabilitas, dan keamanan. Tetapi dalam kenyataannya, itu adalah perangkap diam-diam yang menjebak jutaan orang yang mengatakan mereka ingin tumbuh, maju, dan mengubah hidup, tetapi tidak mau merasa tidak nyaman karena tumbuh itu menyakitkan, perubahan itu menyakitkan, dan mengatasi diri sendiri itu menyakitkan. Kebanyakan orang tidak ingin membayar harga itu. Mereka lebih suka keadaan yang sudah dikenal, dapat diprediksi, dan nyaman, tetapi kenyamanan tidak mengubahmu. Kenyamanan tidak menantangmu. Apa yang nyaman tidak membawamu ke tempat yang benar-benar ingin kamu tuju. Jika hari ini kamu merasa terjebak, bahwa kamu tidak bergerak maju, bahwa ada sesuatu yang hilang, meskipun semuanya baik-baik saja, periksalah hubunganmu dengan kenyamanan. Karena mungkin itu bukan apa yang kamu tahu harus kamu lakukan, tetapi kamu tidak mau melakukannya. Lepaskan apa yang sudah kamu kendalikan. Mungkin kamu takut gagal, takut kalah, atau takut terlihat rentan. Tetapi di sana, tepat disitulah pintu depanmu untuk pertumbuhan. Bukan pada apa yang kamu suka, tetapi berapa banyak biaya yang harus kamu bayar. Tidak dalam hal apa yang kamu tahu, tetapi dalam hal apa yang menantangmu. Tidak ada evolusi tanpa ketidaknyamanan, tidak ada kemajuan tanpa risiko, dan tidak ada kesuksesan tanpa melewati rasa takut. Itulah kenyataannya. Zona nyaman adalah tentang menyembunyikan dirimu. Karena selama kamu mempertahankan rutinitas yang lancar, percakapan yang aman, dan rencana tanpa tindakan, kamu akan merasa stabil tetapi kosong, terkendali tetapi terputus, karena ada sesuatu di dalam dirimu yang tahu bahwa ada lebih banyak, bahwa kamu bisa melakukan lebih banyak, bahwa kamu pantas mendapatkan lebih. Tetapi kamu tidak akan melihatnya sampai kamu bersedia melewati penghalang itu. Buatlah komitmen pada diri sendiri yang kuat, satu yang tidak bergantung pada emosimu. Putuskan untuk meninggalkan zona nyamanmu setiap hari, meskipun hanya sedikit. Lakukan sesuatu yang membuatmu tidak nyaman, yang membuatmu menghadapi dirimu sendiri, karena ketidaknyamanan adalah tanda kehidupan, itu adalah tanda ekspansi. Jangan tolak, tetapi bersyukurlah atasnya. Hanya karena itu menyakitkan, itu berarti kamu telah menyentuh batasmu dan kamu akan melanggarnya. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak boleh lari dari hal-hal yang sulit,
tetapi mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan kebajikan. Kekuatan bukan terletak pada menghindari rasa sakit, tetapi dalam mengubahnya menjadi seorang guru. Dan hanya dengan demikian kamu bisa berhasil keluar dari gelembungmu, memperlihatkan dirimu sendiri, gagal, belajar, mengulang, bukan karena ego, tetapi karena komitmen pada versi terbaikmu. Mulailah dengan sesuatu yang konkret. Percakapan apa yang telah kamu hindari? Kebiasaan apa yang kamu tahu kamu miliki? Apa yang harus kamu tinggalkan? Keputusan apa yang sedang kamu tunda karena kamu tidak ingin menghadapi ketidaknyamanan yang ditimbulkannya? Itu adalah tanda bagimu. Kamu harus masuk ke sana, bukan besok. Hari ini. Karena semakin banyak waktu yang kamu habiskan dalam kenyamanan, semakin rapuh kamu, semakin bergantung kamu pada lingkungan, dan semakin jauh dari potensi dirimu. Setiap kali kamu memilih yang sulit daripada yang mudah, kamu menjadi lebih kuat. Setiap kali kamu bertindak meskipun dari rasa takut, kamu memperoleh landasan internal. Setiap kali kamu berani bersikap canggung, kamu mendapatkan harga diri. Dan itu lebih berharga dari hasil eksternal apapun, karena ini bukan semua tentang apa yang kamu capai. Ini tentang siapa dirimu dalam proses tersebut. Dan ya, itu akan terasa tidak nyaman. Akan ada perlawanan, kamu akan ragu, kamu akan ingin kembali, tetapi disitulah kamu harus berdiri teguh. Karena jika kamu melewati ambang batas itu, kamu akan menemukan sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu lakukan, karena zona nyamanmu tidak bisa memberi. Kebanggaan batin, kepercayaan diri yang nyata, rasa tujuan yang tidak bisa dibeli atau dibuat-buat, itu hanya dibangun. Kamu putuskan. Apakah kamu akan melanjutkan kenyamanan yang sudah kamu ketahui, atau akan kamu masuki ketidaknyamanan yang bisa membebaskanmu? Karena di luar daerah itu adalah kehidupan yang kamu katakan kamu inginkan, impianmu, kemampuanmu yang terpendam, versi terbaik dirimu. Tapi kamu hanya akan sampai di sana jika kamu berhenti mencari apa yang mudah dan memilih apa yang mengubahmu. Bahkan jika itu menyakitkan, bahkan jika tidak nyaman, bahkan jika itu menjauhkanmu dari segala sesuatu yang sudah kamu ketahui sampai sekarang, disitulah hal yang sebenarnya dimulai, pertumbuhan. Jika kamu sudah sampai di sini, berarti kamu sudah selesai. Kamu telah mengambil langkah yang hanya sedikit orang berani lakukan, memberikan komitmen nyata untuk transformasimu. Sekarang aku ingin kamu menyegelnya dengan menulis di kolom komentar. Hari ini aku menemukan jati diriku kembali penuh.